Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Selalu bahagia. Tepuk tangan. Bisa? Coba yang keras suaranya, yang keras. Sampai tiang benderanya roboh. Bisa? Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Selalu bahagia. Tepuk tangan. Kayaknya kurang semangat pagi, kurang semangat. Sudah sarapan kan? Coba yang keras, semuanya bunyi. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Selalu bahagia. Tepuk tangan. Nah, istirahat di tempat, gerak. Siapa lagi pas sosial? Upacara pengibaran bendera hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2025 dimulai. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara, hormat. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lanjutkan. Lagi. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara.
dipimpin oleh pembina upacara. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji pelajar oleh petugas dan ditirukan oleh seluruh siswa. Janji pelajar. Kami pelajar SD Negeri 1 Gumelem Kulon berjanji. Satu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berbakti kepada orang tua. Guru. Negara dan bangsa. 3. Selalu rajin dan giat belajar. 4. Taat kepada semua peraturan. 5. Selalu membawa nama baik di sekolah. Dimanapun kami berada. 6. Sanggup menanggung segala akibat. Jika melanggar janji ini. Amanat pembina upacara. Cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, selalu bahagia. Tepuk tangan. Nah, terima kasih. Sebelum yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gumelem Kulon beserta Ibu gurunya, Bapak Ibu gurunya, dan yang saya cintai dan saya banggakan para siswa-siswi SD Negeri 1 Gumelem Kulon. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat wassalam mari kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah ya, hari ini saya bisa menjadi pembina upacara di SD Negeri 1 Gumelem Kulon. Ya, alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan amanat, coba adik-adik semuanya pegangan tangan semua, coba pegang tangan temannya, berpegangan coba, semuanya berpegangan coba. Berpegangan ya. Yang laki-laki sama yang laki-laki, yang perempuan dan perempuan ya. Coba ikuti kata-kata saya, coba ya. Hai teman-temanku, ayo ulangi coba. Hai teman-temanku, pegang tangannya dulu, pegang dulu tangannya, semangat. Yuk ikuti kata-kata saya. Hai teman-temanku, hari ini kita bersemangat. Hai teman-temanku, hari ini kita berbahagia. Hai teman-temanku,
Hari ini kita generasi emas. Hai teman-temanku, hari ini kita maju bersama. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Saya selaku pembina upacara menyampaikan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya selaku Kanit Dimas ya. Jabatan saya di Polsek selaku Kanit Dimas, bimbingan masyarakat. Saya jadi keluar masuk ke sekolah maupun di desa, okay? Jadi nama saya Musolik ya. Jadi adik-adik kenal saya harusnya. Ya, nama saya Musolik. Ingat musola, ingat saya gampang nama saya ya. Saya asli Banyumas, asli Kemeranjen, desa Kemeranggur, desa Kebarukan, tapi saya tinggalnya di Kebasen ya, di belakang Pasar Pati Keraja. Saya tinggalnya di sana. Saya punya istri satu, punya anak dua, perempuan semua ya. Jabatan saya selaku Kanit Dimas. Alhamdulillah hari ini kita bisa berupacara mengibarkan bendera merah putih. Ini salah satu bentuk bela negara. Bela negara ini ada non fisik dan fisik ya. Jadi bela negara adik-adik itu salah satunya mengibarkan bendera. Ini salah satu bela negara. Adik-adik berprestasi di tingkat sekolah, juara tingkat kelas, juara tingkat SD 1 Gumulem Kulon, membawa nama baik SD 1 Gumulem Kulon, ini juga termasuk bela negara. Apalagi adik-adik bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri sana. Misalnya tingkat ASEAN, di sana juara Olimpiade fisika atau matematik dan sebagainya, itu termasuk bela negara yang bentuknya non fisik. Kalau yang fisik, yang mengamankan KKB, OPM dan sebagainya, itu yang nyekel bedil, itu serahkan sama tentara sama polisi. Itu yang fisik ya. Terus cinta kepada produk-produk lokal, salah satunya mencintai batik, terus menggunakan sepatu dalam negeri bukan luar negeri, ini juga termasuk bela negara. Hari ini saya selaku pembina upacara akan menyampaikan kiat menuntut ilmu ya. Jadi adik-adik dengerin ya. Kiat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i ini ada 6 faktor yang harus terpenuhi ya. Yang pertama harus cerdas. Yang di depan saya semuanya cerdas? Cerdas ya? Yang kelas 6 cerdas? Cerdas ya. Ya saya yakin yang depan saya ini cerdas. Nah, cerdas menurut Imam Syafi'i ini dibagi 2. Cerdas karena pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang kedua cerdas karena usaha. Adik-adik cerdas yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang usaha apa karena pemberian Allah Subhanahu wa taala? Karena usaha ya. Yang karena usaha. Adik-adik cerdas. Cerdasnya karena apa? Karena usaha. Bukan karena yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak yang lahir dan cerdas, ada sekolahnya itu diakselerasi, dipeluncak-peluncak dari kelas 2 ke kelas 4, kelas 4 ke kelas 6 dan sebagainya. Kuliah juga cuma 1 tahun selesai. Kayak B.J. Habibie, pintar ya. Anaknya pintar, nilainya 100 terus. Itu punya ya. Saya punya anak temennya kayak gitu juga, dipeluncak-peluncak. Sekolah SD cuma 4 tahun selesai. Kuliah cuma 1,5 tahun. Karena saking cerdasnya. Itu karena pemberian Allah Subhanahu. Kita cerdas, tapi harus dengan usaha. Bagaimana usahanya? Salah satunya rajin membaca buku, mendengarkan bu guru, pak guru mengajar, terus rajin mencatat, mengulang-ulang kegiatan belajar sehingga nanti dia menjadi cerdas. Itu cerdas yang pertama, ya, cerdas. Faktor pertama menuntut ilmu harus cerdas. Yang kedua harus semangat. Adik-adik dalam menuntut ilmu harus semangat. Jangan sampai adik-adik datang ke sekolah ini terlambat. Tidak semangat, pernah terlambat, artinya nggak semangat. Orang semangat di agama Islam, ini resepnya ada 3. Kalau bangun tidur harus berdoa. Doa bangun tidur bisa? Nggak bisa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ini resep semangat biar adik-adik menuntut ilmu tidak terlambat. Bangun tidur dulu sebentar, berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ini ikat orang tidur itu diikat dengan 3 tali kemalasan oleh setan. Salah satunya dibuka dengan berdoa, doa bangun tidur. Alhamdulillah. Yang kedua berwudu.
Yang ketiga sholat. Nah, 3 kemalasan ini kalau dibuka setiap hari, kita akan semangat dalam menuntut ilmu, dalam mengarungi kehidupan di pagi hari ini. Jelas? Yang ketiga, dalam menuntut ilmu harus punya cita-cita. Yang kelas 1 cita-citanya jadi apa? Punya cita-cita kelas 1? Apa cita-citanya menjadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Tentara. Yang kelas 4, kelas 4, 5 mau jadi apa? Hah? Nggak punya cita-cita. Yang kelas 6 punya cita-cita nggak? Apa cita-citanya? Nggak punya cita-cita. Yang kelas 2 punya cita-cita nggak? Apa cita-citanya siapa, Dek? Apa? Guru. Nah, ini ya. Jadi dari pertama nuntut ilmu udah salah, ya. Adik-adik harus punya cita-cita. Ya. Walaupun cita-cita itu tidak semua terlaksana. Di Al-Qur'an jelas, "Wa ma tasa'aluna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakiman." Ya. Semua orang punya angan-angan, punya cita-cita. Tapi yang meneruskan cita-cita itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tapi dengan punya cita-cita dalam menuntut ilmu, dia akan rajin belajar. Saya cita-cita pengen jadi polisi, kepengen jadi tentara, kepengen jadi guru, kepengen dokter, kepengen jadi presiden, kepengen jadi gubernur. Dengan punya cita-cita yang tinggi, dengan meraih cita-cita itu, akan rajin belajar, membaca buku, memperhatikan buku nulis, mencatat, dan sebagainya. Harus punya cita-cita. Mulai hari ini tanamkan adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 6, kita tanamkan dalam dada punya cita-cita. Cita-cita yang tinggi. Ya, mau jadi takmir masjid, mau jadi imam apa dan apa, enggak masalah. Mau jadi dokter, mau jadi apa enggak. Yang penting tanamkan punya cita-cita, sehingga dalam menuntut ilmu dengan semangat rajin baca dan sebagainya, sehingga menjadi cerdas. Yang keempat dalam menuntut ilmu, nah ini adik-adik harus rajin bertanya kepada Pak Guru maupun Bu Guru. Yang kelas 6, saya mau tanya, 6 tahun di sini, ya 5 tahun lebih. Udah berapa kali bertanya kepada Pak Guru? Udah berapa kali? Ada 4 kali? Ada 10 kali? Apa belum pernah bertanya? Apa malu bertanya? Nah, yang kelas 1, nanti rajin-rajin bertanya ya. Kalau lagi pelajaran nggak jelas, bertanya kepada Pak Guru maupun Bu Guru. Bertanya, izin bertanya Bu Guru, nomor 2 bagaimana, rumusnya bagaimana, intinya. Harus rajin bertanya. Anak sekolah yang rajin bertanya, insya Allah akan menjadi cerdas. Ya, jangan sampai 6 tahun sekolah tidak pernah bertanya kepada guru. Ya, tidak jelas, dikasih pelajaran nggak paham, dikasih PR juga nggak bisa ngerjakan. Karena apa? Nggak berani bertanya. Bertanya kepada murid kepada guru harus pakai etika, tata krama, sopan santun dan sebagainya. Jangan sampai bertanya kepada Pak Guru atau Bu Guru dengan seperti bertanya kepada temannya, ya. Yang kelima, nah ini yang perlu sangat diperhatikan. Dalam menuntut ilmu itu pakai biaya, pakai bekal. Tidak ada orang menuntut ilmu itu gratis, tidak ada. Ya, sekolah SD ini katanya gratis, tapi enggak gratis, ya. Bapak Ibu kalian, ada yang jadi tukang beres, ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang. Minimal membelikan apa ya, seragam, topi sampai sepatu itu pakai biaya, ya. Ngasih uang saku, uang jajannya berapa satu hari? 5.000, 2.000, 5.000 kali setahun berapa uangnya? Banyak kan? Kali seminggu berapa? Kan banyak. 5.000 kali 6, 30.000. Banyak. Kali setahun. Sekolah SD 6 tahun. Bayangkan 5.000 kali 6 tahun, berapa itu biayanya? Luar biasa. Sekedar untuk beli cilok, sekedar untuk beli es, sekedar untuk beli mainan di depan sekolah. Luar biasa. Disinilah bahwa sekolah itu pakai biaya, pakai bekal. Adik-adik harus berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua? Adik-adik sekolah yang bagus, menjadi pelajar yang berprestasi, yang bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri sana. Itu salah satu bentuk bakti kepada orang tua. Yang lebih tidak ketinggalan lagi, didoakan orang tua. Habis sholat didoakan. Doa anak soleh, solehnya doanya apa kepada orang tua? Doanya bagaimana? Tahu? Mendoakan orang tua, doa orang tua?
Apa doanya? Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoakan orang tua, ya. Sehingga itulah bentuk bakti anak kepada orang tua. Hukumnya wajib, ya, didoakan orang tua. Yang terakhir, dalam menuntut ilmu, waktunya lama. Tidak mungkin sekolah SD ini 1 minggu lulus 6 tahun. Kira-kira lama nggak 6 tahun? Lama ya? 6 tahun itu lama. Nanti di SMP 3 tahun, lama juga. Di SMA 3 tahun juga, lama. Menuntut ilmu, lama. Bukan sekali pertemuan langsung jadi profesor, langsung tamat SMP, nggak mungkin. 3 tahun pakai proses. Dengan begitu waktu yang lama, jangan disia-siakan. 6 tahun di SD Negeri 1 Gumulung Kulon, keluar tidak bisa ngapa-ngapa. Minimal adik-adik keluar nanti dapat di SMP, MTS, menjadi contoh bahwa saya lulusan SD Negeri 1 Gumulung Kulon menjadi yang terbaik. Ini salah satu membawa nama baik sekolah SD Negeri 1 Gumulung Kulon. Dengan bagaimana caranya? Dengan berprestasi. Jangan main HP terus, jangan, ya. Karena banyak anak sekolah zaman sekarang kecanduan HP game online. Setan gepengnya dibuang, nggak usah main HP-HPan, ya. Banyak tingkat SMP, SMA hidupnya main HP, nyampe jam 4 pagi, jam 3 baru tidur. Bagaimana? Adik-adik digadang di Indonesia menjadi generasi emas di tahun 2045. Adik-adik itulah yang menjadi generasi emas. Jangan sampai adik-adik dibodohi dengan HP, main game, main apa dan sebagainya. Nggak usah, tinggalkan itu. Baca buku yang banyak, nanti menjadi cerdas dan membawa nama baik Indonesia untuk kedepannya. Karena adik-adik penerus bangsa setelah kami, ya. Nanti ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru, ada yang jadi dewan, ada yang jadi gubernur dan sebagainya, ya. Jadi saya minta 6 faktor harus terpenuhi, ya, dalam menuntut ilmu. Yang pertama harus cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga harus punya cita-cita, yang keempat harus rajin bertanya kepada Pak Guru maupun Bu Guru, yang kelima pakai biaya atau bekal, yang terakhir waktunya lama, ya. 6 hal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan pola pikir kita berubah untuk Indonesia lebih maju ke depannya di tahun 2045, ya. Kiranya itu aja. Saya selaku pembina upacara, lebih kurang maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional. Mari anak-anak semua, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mohon maaf, musiknya tidak begitu jelas. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Nanti hidup sana dulu. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Hadap balik sana. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Foto dulu, foto. Ini tangan sih. Mas, foto dulu, jangan langsung masuk. Jangan bubar. Yang laki-laki jawab. Geser. Yuk. Ayo. Yuk. Yang laki-laki jawab aja. Jawab sini. Kelihatan nggak?